Akankah ilmu yang menjadikan, mengetahui dan mengenal arah dan tujuan hidup dan kehidupan ini, yang menjadikan hati nurani berfungsi, akan dijadikan orientasi di kehidupan di masa yang akan datang? Kita membangun sebuah sistem mekanisme imun, membangun sistem kemandirian dan kedaulatan. Jamaah kita sebagian besar ya gaya-gaya tuno dalam hal ekonomi ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ini saya nggak pernah mengungkap ini, tapi ini biasanya sholawat dimaknai doa ditujukan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ini petunjuk guru kita. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu yusollu, nyambung, menyatu, terhubung kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, maka kamu terhubunglah manunggal dengan nabimu, sehingga kamu berada di dalam salimu, berada dalam keselamatan, taslimah dan kehormatan. Oke, daripada kita berhalu menunggu datangnya sosok Imam Mahdi, ya, Satrio Piningit, avatar atau sang penyelamat dunia, lebih baik kita tanggalkan pikiran-pikiran halu itu sekaligus delunya, ya, atas sebuah tatanan pemerintahan khilafah oleh sang Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Karena realitas bahwa iman kepada hari akhir itu adalah berani menghadapi fakta kehidupan, berani menghadapi fakta diri kamu itu siapa, supaya kamu nggak halusinasi, nggak delusi, ya kamu itu siapa. Kalau bertani ya fakta kamu bertani, nggak usah delusi sebagai presiden kan gitu kan. Faktanya bendino manas kan gitu. Rasa pengen mercy. Kan gitu. Kalau sekarang ada jargon-jargon politis yang dikaitkan dengan keberadaan Satrio Piningit, enek umbul-umbul, ya, Imam Mahdi, udah ndak usah diperhatikan, itu Belgedes, nggak mungkin. Itu Belgedes, tangeh lamun. Karena Imam Mahdi Satrio Piningit itu tidak mungkin politis, kan gitu. Tebuang besar. Ini sayangi rakyat nek dikek kuwi seweneng berarti itu Satrio Piningit itu. Jenenge khalifah. Tadi kan sudah matur kan. Itu berkatakan wakil muwakal. Karena keberadaan Imam Mahdi atau Sang Mesias atau Satrio Piningit atau Ratu Adil itu sangat erat berhubungan dengan fungsi tugas yang berkaitan dengan risalah kerasulan mutlak, risalah ketauhidan, membuka hakikat kehidupan, keberadaan dalam cakupan fungsi musyahidan, bagaimana supaya manusia itu dapat bersaksi menyatakan al-awaludin ma'rifat mubasyiron al-haqqoh ma'adrakam al-haqqoh, supaya dapat menyatakan hakikat piye to wujude, dan nadhiron, mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup dan bagaimana hidup ini dijalani. Dunia gak dihitung gitu loh. Dunia ini hanya alat media berproses kembali kepada Tuhan hingga sampai. Itu kalau SP benar, nggak akan melu pemilu. Tapi yang jelas jauh dari guru kita bahwa tatanan kehidupan
Yang mewujudkan keharmonisan itu bukanlah tatanan yang menyuburkan ego-ego akal pikiran, ego-ego politis, ego-ego kepintaran kepandaian akademik, ego-ego suku bangsa dan keturunan, ego-ego kelompok dan golongan. Itu penunjuk guru kita. Imam Mahdi pasti perihal ini. Makanya nggak akan mungkin mempertajam, membuat pengaruh kelompok, nggak mungkin. Ditawarono kayak apapun, tiga duit 1 triliun sekalipun ditolak pasti. Tatanan keharmonisan lebih becik melarat. 100 triliun tapi nggak nyelametke. Ya, gitu kan. Tatanan keharmonisan yang menampakkan kemakmuran dan keadilan juga tidak menjadikan artinya bahwa keberadaannya itu berkaitan dengan tatanan keharmonisan, menampakkan kemakmuran dan keadilan, juga tidak menjadikan manja, bermalas-malasan, ketergantungan, pertikaian, perdebatan, olok-olokan, rebut kekuasaan, nek ngoreksi, nek ngevaluasi, nek repot diungkap, karo ngelok-ngelokke. Nggak mungkin model di zaman SP seperti itu. Menampakkan arogansi nggak mungkin. Untuk itu bagi komoditas kita, kejamaahan kita, ya, jamaah awak dhewe iki cilik gitu. Ayo mari kita membangun perilaku komunitas dalam kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, yang dapat memancarkan aura positif di lingkungan internal dan eksternalnya masing-masing, dengan perilaku kesantunan, akhlak dan adab. Jangan menjadi sosok yang mudah salah paham. Ojo dadi wong sing gampang salah paham dan gagal paham dan gampang berprasangka. Nek gagal paham atau prasangka, sapa sibuk prasangka yang dicedhaki, segera komunikasi. Ojo nganti, jangan sampai muncul res-res iri dan dengki di dalam batin itu tumbuh menjadi benih dan tumbuh. Jangan menjadi sosok manusia yang mudah menilai negatif dan menyalahkan orang lain, apalagi orang dalam satu komunitas jamaah, apalagi dalam satu tim, ya, akan merusak suasana. Jangan menjadi orang yang jaim, merasa beda derajat pangkat, merasa tidak selevel. Kita mesti ingat, ini ada umatan wahidah, ini ada umatukum wahidah, ini keliru. Dan perbedaan itu adalah keberagaman dan keberagaman. Jadi perbedaan itu adalah keberagaman dan keberagaman itu adalah kekayaan. Keberagaman bukan masalah akidah, tapi keberagaman teknis, ide. Terus belajar dan berlatih menjadi orang yang lapang dada. Ini memang butuh dilatih. Nyegoro, yang rasional, yang nalar. Kita ingin memiliki kehidupan yang harmonis kan? Yang selaras, yang saling mendukung, saling memajukan terwujudnya komunitas kuat dalam perilaku kebersamaan. Bagaimana kita mewujudkan derek dukung bela projogo, tegaknya kebenaran al-haknya, mewujudkan perilaku memahasucikan keberadaannya. Sabahalilah mawis samawati wal ard. Itu adalah merupakan wujud sabahalilah mawis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu ma la taf'alun. Maha suci Allah di langit dan di bumi. Bagaimana wujudnya? Kita melatih
semua aktivitas akal, pikiran, nalar, rasional, dan rasa hati nurani kita jaga semuanya untuk memunjir kepada Allah, memunjir kepada huwa yang tersimpan di dalam dada, di dalam hati, itu dijaga. Semua aktivitas disandarkan kepada Allah, hanya saja Allah tidak menampak wujud fisik nyata di permukaan buminya, maka keberadaannya yang ditetapkan di dalam rasa hati nurani Sang Empu nama Allah. Semoga kamu bisa memahami ini karena streaming ya. Karena streaming. Kesadaran daya kuat yang maha bijaksana adalah Allah. Tanpa Dia sungguh kehidupan yang dijalani gelap dalam kesesatan. Ya. Jadi keimanan yang diwujudkan dalam perilaku guru-guru, menyatakan dawuh guru melakukan perilaku uswah, yakni memiliki perilaku teladan. Bosmu itu Cino nggak masalah, yang dilihat bukan Cino. Imamnya itu beda keyakinan nggak masalah, yang didelok duduk imamnya. Gak duwe zikir sok jenenge kan begitu. Zikir itu manggonan di hati sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kamu di luar menyuburkan masjid lingkunganmu tetap. Ya, walaupun yang jadi imam itu beda keyakinan. Kene NU, kono Muhammadiyah, kono Sidikiyah, kan dhuwur ya petang rakaat, maghrib ya 3 rakaat, lak padha ta? Nah, iya, enggak masalah. Syariatnya kan orang enek orang entuk sholat kan itu. Dari sholat kan dzikri untuk dzikir. Ini agak saya cepatkan karena yang teknis. Kita antara satu dengan yang lain adalah bagian dari puzzle-puzzle ya. Ini poin gitu. Keimanan itu fakta bersaksi, fakta aku bersaksi, fakta makrifat, yakni fakta mengenal. Sedang keyakinan, intuisi, perasaan dan percaya itu bukan fakta. Sedang yang fakta adalah bahwa wawasan dan wacana sesungguhnya tidak menyentuh keberadaan, tidak mengetahui dan tidak mengenal apapun tentang keberadaan Tuhan. Ya. Fundamen paling dasar dari manajemen sumber daya manusia adalah manajemen perbedaan. Beda jamaah, koordinator cabang, ranting. Kita membangun aura-aura positif di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita. Yang mencakup 2 hal yang mendasar, menerima perbedaan dan mentransformasi perbedaan sebagai kekayaan. Membangun aura positif. Jadi nek kowe duwe warung, aja gampang nesu. Nggonku kok sepi, iki nyopo ya? Itu bisa jadi sebab kamu itu dengan temen sepekerjaan itu kamu nggak pernah mesem. Anak buahmu kamu marahi terus. Akhirnya auranya itu gelap. Akhirnya menjauh. Akhirnya pelanggan juga menjauh. Walaupun enek pelanggan kamu guyang-guyu sendiri, pelanggan ini wis ngalih masih guyang-guyu dewi. Gitu. Tapi dengan karyawanmu, dengan temenmu, dengan timmu, itu ternyata suka marah, itu akan membawa dampak negatif, aura yang terpancarkan gitu.
mengedepankan komunikasi dan musyawarah. Ikmal dunyaka nggak saya uraikan, nanti terlalu panjang, saya lewati dulu aja. Jadi kita membangun komunitas yang membangun aura positif di lingkungan kita, berpikir yang positif, yang memancarkan perilaku-perilaku kesantunan, keadaban, penuh akhlak dan adab. Jadi kita santun kepada tim, kita juga santun, ada buah santun, tapi juga tetap tegas terhadap kesepakatan atau terhadap aturan yang harus ditegakkan dalam bentuk juga tegas gitu, tetap. Engko terus anak buah, anak sing glendor, anak sing sakarepe dhewe, kan gak entuk diseneni kan gitu, enggak begitu. Nek wis kesepakatan kita membuat begini, ya dijaga supaya kesepakatan itu dapat diwujudkan dalam perilaku komitmen bersama. Hancurnya sebuah komunitas ataupun sebuah negara sekalipun bukan karena kurang aturan, bukan karena kurangnya orang-orang pintar, cerdik, cendekia, bukan karena kurang, namun dalam fakta sejarah dan dari berbagai sumber dan rasional adalah karena moral mental yang rusak. Kalau media sosial, internet, TV yang viral ternyata adalah perihal acara sampah, maaf upamanya acara sampah, berarti negara kita, masyarakat kita sebagian besar adalah sampah, karena gitu toh. Sing viral mau sekedar jogetan gitu, upamanya kan begitu gitu ya. Mental rusak, mental culas, mental curang, mental licik, mental kendali ego, kepintaran, mental korupsi, mental rebut kekuasaan, mental sum'ah, ujub, takabur, riya. Itu kan mental-mental yang merusak. Merusak. Mental tidak jujur. Nek wis terlanjur nggak jujur, itu untuk jujur sulit loh ya. Maka jika tidak tahu katakanlah tidak tahu, jika tidak mengerti katakan tidak mengerti. Kalau enggak kan menjebak. Maka bersandarlah secara batin dengan ingat terusehu, kan sudah pada punya ilmu yang akan menjadikan kita memposisi ikhlas untuk menjadi mukhlis. Juga bersandarlah secara aktivitas lahiriah, aktivitas organ dan lesan, memancarkan energi positif. Sebenarnya orang lain itu tidak pernah menuntut kita untuk tampak cerdas, itu nggak pernah menuntut. Gini apa mboten? Nggak pernah sebenarnya. Kadang itu hanya diri kita saja koyok rumangsa dituntut, gitu, biar tampak cerdas, biar tampak pandai, kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Keadaan dan situasi yang tercipta adalah tanggung jawab kita bersama. Kita membangun jiwa fakir dalam kehidupan berdunia. Terekam di dalam perilaku kita, pikiran kita. Semoga akan memancarkan energi positif. Miliki metode bijak dalam menerima dan menyampaikan sesuatu dan permasalahan. Nggak ngawur. Untuk memiliki metode bijak,
menjadi pendengar dan pemerhati yang hebat, yang baik. Buatlah situasi dan kondisi timbal balik yang baik. Memiliki perilaku yang terbuka, lapang dada, rasional, dan nalar. Bisa menerima pandangan orang lain sama baiknya saat diri kita memberi masukan atau pendapat kepada orang lain. Paham ya? Saat kita berpendapat, maka akuilah sebagai pendapat atau opini. Jangan menjadikan alat dawuh guru untuk mendel kancane. Iki dawuh guru kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, upamanya begini. Menurut pemahaman saya, uraian guru kita perihal jadilah kamu pemakmurnya wastakmarukum fiha, itu adalah kita wajib melakukan budidaya tanaman celak dengan sistem polybag. Mungkin kita menyampaikan begitu. Menurut pemahaman saya, tidak mengatakan iki dawuh guru wajib nek gak awas kan gitu. Langsung membenci kan ya. Menurut pemahaman saya, maka uraian kamu ini akan membuka peluang kepada yang lain untuk memiliki pendapat. Itu kalimat bijak. Kemudian sehingga yang lain itu mengatakan, kalau menurut penangkapan saya, untuk menjadi pemakmur bumi wastakmarukum fiha itu, kehidupan itu adalah kehidupan itu sendiri. Bahwa setiap dari murid untuk melakukan perilaku yang harmonis dengan lingkungan, dengan sesama manusia, beraktivitas sebaik-baiknya, berbudidaya, pemberdayaan, kemandirian, bersosial, bermasyarakat. Jadi menurut saya cakupannya lebih luas. Kan gitu. Wastakmarukum fiha langsung digebyah polybag kan gitu. Padahal aku ki mung nyonto kan gitu contoh kan. Nah, teknis kan kamu yang tahu. Seperti ungkapan ini, inti syariat adalah perilaku dan aktivitas tidak berpecah belah, membangun kebersamaan dan keluargaan, mewujudkan program membangun ini ada ummatukum wahidah. Mungkin begini, saat ada kerja bakti Minggu Bumi, dan faktanya ada beberapa jamaah yang tidak hadir, gitu. Ya ojo mbok kucilkan, jangan kamu bully, kamu olok-olok. Ya bersikap wajar, normal, biasa saja, nggak usah gimana-gimana. Ngajak, yuk budal Minggu Bumi, kan gitu. Suatu saat, yuk kita bebarengan yuk. Kadang kita juga punya metode, ayo, nyapa, nandur durian langsung wis woh, aneh gitu. Mengkelak gelem budal. Kalau ada yang nggak berangkat ke Pamongan dan jamaah yang lain tuh ngerasani, apa meneh mbuli ngelokke, ya namanya berpecah belah gitu lah. Ora gelem rilek wae. Sak jamaah ra nek sing budal dhewe ganjarane mbok pek dhewe. Saat ada jamaah yang kurang mampu, mungkin beban ekonomi ya, maka jamaah dan kepamongan untuk memiliki tanggap berkepedulian. Jadi nggak datang Minggu Bumi karena banyak hal, mungkin karena sakit, karena nggak mood, ya coba nesoni, karena pekerjaan, karena dia ingin istirahat, karena dengan keluarga, ya wes kan begitu. Enggak akan ada saatnya. Sehingga pada saat kamu tuh Minggu Bumi, gotong royong, bojomu, anakmu, mbok orang warga dijak, akhirnya kan ngerti, kan bisa untuk alat itu.
saat jamaah yang tidak atau tidak mampu, maka jamaah ke Pamongan untuk memiliki sebuah ketanggapan, berkepedulian. Maka jamaah dan ke Pamongan bisa telah menganalisa karakter yang bersangkutan seperti apa, memiliki karakter tangguh ndak, sungguh-sungguh apa ndak, kan gitu kan. Jika memiliki karakter yang sungguh-sungguh konsisten, baik, ya bisa dikasih modal untuk kegiatan ekonomi. Mungkin misalnya dikasih modal ternak unggas 11 ekor, 1 ekor jantan, 10 ekor betina, terserah 100 ekor betina, 1 ekor jantan, ya ora apa-apa, sing lanang diyolen niku. Atau disewakan lahan persawahan sistem bagi hasil, atau dibuatkan tempat warung angkringan, atau ternak kambing sapi dengan sistem bagi hasil, kan gitu. Tapi kesungguhannya punya enggak gitu. Biasanya wong sing ekonomine itu sulit, itu cenderung karakternya ya sulit biasanya. Karena belum bisa menerima usulan, masukan atas cara orang lain, itu kamu nggak bisa melakukan itu. Dasarnya itu bukan karena begegek metodeku pokoknya, kan gitu.